Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita hari ini pada Minggu Estomihi 2 Maret 2025 dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-34 dimulai dari ayat yang ke-29 dan diakhiri pada ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, sebelum kita jauh mendengarkan penjelasan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri dulu. Walaupun sudah beberapa kali memang saya bersama dengan kita di gereja ini. Seperti di warta tadi, saya pendeta Suardi Arwan. Sekarang sedang melayani di HKBP Seyagul sebagai pendeta resort di HKBP Resort Medan Ampat. Sekaligus juga sebagai kepala bidang diakonia di distrik 10 Medan Aceh. Istri saya juga pendeta Imelda Buru Butar-Butar. Beliau melayani sebagai dosen di Universitas HKBP Nomensen Medan. Tuhan mengaruniakan kepada kami 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Terimalah kembali salam dari kami, Horas. Masih bergunakah kita ke gereja? Marguna do pehamuro tu gereja? Masih berguna? Apa gunanya? Ya, kalau di HKBP berguna, nanti persembahan klien 55% di kantor pusat. Berguna. Bagi kita, bagi orang lain, masih bergunakah kita? Ahama guna taruh tu gereja. Hah? Asa sonang rohata. Ya. Biar dekat sama Tuhan. Oke. Itu menjadi renungan pertama bagi kita hari ini. Masih bergunakah aku ketika aku datang di hadapan Tuhan? Karena apa? Coba kita melihat semua ke sebelah kanan saya, kaca yang di depan sana, semua di atas. Udah lihat? Terus kita lihat lagi sebelah kiri saya ini, kaca itu juga di atas. Berbeda itu sama ini. Apa bedanya? Hah? Di sana terang, di sini agak buram gitu ya. Kenapa itu bisa terang? Karena ada
cahaya matahari. Saudara, kalau kita datang ke gereja, kita membandingkan diri kita terhadap kehadiran Tuhan. Di manakah posisi kita? Kaca sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena apa? Karena setiap orang yang datang, setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan, dipastikan dia akan bercahaya. Ketika dia menghadap cahaya kemuliaan Tuhan, dipastikan hidupnya pasti akan bercahaya. Itu yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Ketika Musa masuk menghadap hadirat Tuhan, disengaja atau tidak disengaja, tahu atau tidak tahu, dia sadari atau dia tidak dia sadari, ketika dia keluar dari hadapan Allah, maka ketika menghadap semua orang Israel, kulit wajahnya itu bersinar, bercahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi renungan pertama bagi kita, masih bergunakah saya datang ke gereja? Masih bergunakah saya ketika menghadap terhadap tahta Allah, terhadap tahta Tuhanku? Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang yang tidak serius ketika dia datang ke gereja. Tumagot di bana madapoli torusisi daripada manangihok katanya di bata. Ya buatan anak kami remaja na posobulung, coba hentikan dulu handphonemu. Jangan datang ke gereja. Asik terus madapol terus. Madapol HP. Masih bergunakah kehadiranmu datang ke gereja ketika kita masih seperti itu di hadapan tahta kemuliaan Tuhan? Dan kadang kita sendiri yang membuat kita tidak berguna. Nian ngalam moru ngutung TV negi. Tadinya banyak orang yang bersungut-sungut. Gak enak gereja di HKBP katanya. Kenapa? Gak enak. Gak puas hatiku, gak puas. Memang memuas-muaskan hatimu apa? Kalau hatimu mau dipuas-puaskan, jangan datang kau ke gereja. Kan gitu kan? Gak puas hatiku. Apakah mau menyenangkan hatimu datang ke gereja? Bukankah mau menyenangkan hati Tuhan? Bukankah kita harus berkaca, puaskah Tuhan dengan kehadiranku hari ini di gereja? Kan gitu. Gak puas datang di gereja HKBP. Kenapa? Berdiri duduk itu aja kerjaan. Mau mahita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Datang ke gereja tapi tidak tahu sedang ngapain dia di sini. Dia tidak mengikuti dengan terus apa yang sedang terjadi dalam proses ibadah yang kita rayakan, yang kita kerjakan dan kita laksanakan. Dia tidak bisa nyambung atau dia tidak bisa connect dengan apa yang sedang terjadi ketika dia datang ke gereja. Ini persoalan besar bagi kita. Makanya sekali lagi, masih bergunakah kita datang ke gereja? Satu koreksi Bapak Ibu Saudara-saudara ke dalam hati kita, bagaimana keseriusan hati kita memahami apa yang terus sedang terjadi dalam setiap ibadah kita. Karena ibadah itu berasal dari kata abodah yang artinya bercakap-cakap dengan ramah. Bercakap-cakap dengan siapa? Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita juga di ibadah ini adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika bercakap-cakap dengan ramah, dipenuhi dengan ketertiban, keteraturan, kadang mungkin makatai hita, apa yang makatai Tuhan ini. Ada saatnya kita duduk diam mendengarkan, tetapi ada saatnya kita hendak berbicara, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan ada kalanya kita harus mendengarkan isi hati Tuhan yang harus kita dengarkan. Itulah ibadah. Maka dalam setiap proses ibadah, dalam liturgi yang kita rayakan, laksanakan setiap ibadah minggu, coba perhatikan. Ketika Tuhan hadir di sini, maka ya mohon maaf, tadi ketika kami masuk masih belum segini banyaknya kita.
Berarti masih banyak yang terlambat. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita datang ke sekolah saja, ya kan? Kalau sudah duluan gurunya di situ duduk, udah seperti apa sikap kita? Udah takut ya? Kita ketok pintunya tapi sudah mulai diizinkan masuk enggak ini? Kan gitu kan? Oh tapi ke gereja enggak. Jangankan guru, Tuhan sudah duluan hadir di sini. Dengan entengnya kita datang dari belakang, kotak, kotok, kotak, kotok, kotak, kotok, duduk pula di depan. Ya, itu koreksi. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Maka sekali lagi, bergunakah kita datang ke gereja? Bagaimana hidup kita? Hoi, terus dalam Potum itu diresmikan kita sudah bersama-sama dengan Allah. Allah Tritunggal hadir di sini. Kehidupan kita di sana yang penuh dengan dosa itu dalam persekutuan ini diubahkan menjadi persekutuan yang kudus di hadapan Tuhan. Persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu seraya kita berdoa. Tuhan menyatakan maksudnya melalui introitus yang disampaikan tadi. Itu isi hati Tuhan. Warna apa yang mewarnai ibadah kita hari ini? Maka beda minggu kemarin, beda dengan hari ini. Beda juga minggu depan. Pertemuannya gak sama. Lalu setelah Tuhan hadir menyatakan maksud kehadirannya dalam introitus, intro. Tahu kan intro kan? Tarik jo intro na mang. Intro nih. Itu memperkenalkan warna ibadah kita hari ini. Sesudahnya introitus, lalu langsung kita berdoa. Oh Tuhan sudah hadir, Dia telah menyatakan kehadirannya, maka ya Tuhan Allah kami. Langsung itu berdoa. Paragenda atau liturgos itu sebagai mewakili kita semua berbicara kepada Tuhan. Dan seterusnya, kalau itu kita ikuti sampai akhir sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada waktu bagi kita untuk makatai cabai, kangkung, argani, tomat. Tidak ada. Karena apa? Karena kita sedang berbicara kepada Tuhan. Nanti kita berbicara sesama kita. Kan gitu. Mohon maaf, saya sebenarnya bukan mau menyampaikan arti dari ibadah kita. Tapi kita hanya mau melihat sedikit sudah sampai di mana keseriusan saya ketika datang ke gereja. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah firman Tuhan. Bagaimana cahaya kemuliaan Allah itu harus kita cerminkan melalui kehidupan kita. Sungguh inilah panggilan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu dengan kasihnya pasti terus bercahaya, menunjukkan kuasa kemuliaannya. Tetapi apakah saya sudah memperoleh anugerah Tuhan, menikmati cahaya kemuliaannya, dan bahkan apakah saya sudah mampu memantulkan atau mencerminkan cahaya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Musa menghadap orang Israel, kulit wajahnya telah bersinar, bercahaya, tetapi orang Israel, baik Harun, baik para tua-tua orang Israel tidak sanggup melihat wajahnya. Karena apa? Karena cahaya kemuliaan Allah itu begitu agung. Cahaya kemuliaan Allah yang disampaikan secara khusus dalam perjanjian lama adalah cahaya yang penuh dengan kekudusan. Maka orang Israel yang berdosa, Harun dan semua tua-tua orang Israel yang telah berdosa tidak layak melihat cahaya kemuliaan Allah yang penuh dengan kekudusan itu. Karena barang siapa melihat Allah, dia pasti akan mati. Ido suara najujut di pada narubi. Nang siana kapanurirang melalui para nabi ketika dia melihat, oh celakalah aku karena aku telah melihat Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi manusia yang berdosa tidak layak bersentuhan
manusia yang berdosa tidak pernah layak melihat cahaya kemuliaan Allah yang penuh dengan kuasa dan kekudusan itu. Berbeda dengan Musa. Apakah Musa berdosa? Ya. Tetapi Musa yang berdosa itu telah mendapat kasih anugerah dari Allah, sehingga dia dilayakkan bertatap muka, face to face dengan Allah. Dan saudara-saudaraku, bukan Musa tidak mau mencerminkan wajah Tuhan, tetapi dia harus memakai penutup penyelubung wajahnya supaya dia bisa menyampaikan firman Tuhan tanpa melihat, tanpa orang Israel tanpa melihat cahaya kemuliaan Allah, supaya mereka tidak binasa. Itulah perjanjian lama. Allah menunjukkan kasihnya, Allah menunjukkan rencananya melalui person-person, pribadi-pribadi yang dia panggil. Dia memanggil umat atau memanggil para hamba-hambanya, para nabi secara person, lalu dia menyampaikan isi hatinya melalui nabi ini kepada semua orang Israel. Allah memilih orang Israel supaya orang Israel secara umum juga menyampaikan atau memancarkan, memantulkan sinar kemuliaan Tuhan ke seluruh dunia ini. Seperti itu cara Tuhan menunjukkan dirinya kepada dunia ini melalui panggilan-panggilan personal. Tetapi saudara-saudaraku, berbeda dengan perjanjian baru seperti yang kita baca tadi dalam nats epistel kita. Paulus, semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang telah mendapat kasih karunia di dalam Yesus Kristus, ingat kemuliaan Allah itu telah dia tinggalkan di sorga, dan dia turun ke tengah-tengah dunia ini supaya menjadi sama seperti kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang penuh mulia itu telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti kita. Itulah Yesus Kristus, sehingga kita bisa menikmati, kita bisa melihat Allah itu di dalam diri Yesus Kristus tanpa mempergunakan penutup atau penyelubung. Karena bukan kehebatan kita, tapi karena Allah sendiri yang mau merendahkan dirinya. Dan saudara-saudara, itulah yang kita lihat dalam perjanjian baru. Panggilan itu, panggilan Allah itu tidak disampaikan lagi melalui pribadi-pribadi, tetapi kepada semua orang yang mau percaya. Panggilan orang percaya kepada kita telah diberikan Roh-Nya yang kudus, dan di dalam Roh Kudus itulah kita melihat cahaya kemuliaan Allah, dan itulah yang harus kita pancarkan dan pantulkan dalam kehidupan kita. Maka tidak perlu lagi ada penutup, tidak perlu lagi selubung-selubung untuk memancarkan, memantulkan kemuliaan Allah, dan itu sangat luar biasanya. Dalam perjanjian lama ketika menyerahkan persembahan aisoboi bangsa Israel, tidak bisa bangsa Israel secara langsung menghadap Tuhan menyampaikan persembahan, menyampaikan permohonan, menyampaikan doa. Tidak bisa. Tidak bisa. Mereka harus menyampaikannya kepada imam, lalu imam yang menyampaikan kepada Tuhan. Ketika ada sesuatu yang ada dalam hatinya, maka dia harus datang ke imam, tolonglah minta kepada Tuhan. Tidak ada aksesnya kepada Tuhan, tidak ada. Tetapi kita sekarang dan perjanjian baru, dimanapun, kapanpun, apapun yang ada dalam hati kita, kita telah memiliki akses untuk terus berbicara kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tanpa ada penghalang apapun. Kita bebas untuk berbicara kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus, maka yang kedua yang mau disampaikan firman ini adalah bukalah telinga, bukalah hati untuk tetap dengar-dengaran kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya secara pribadi, mendengarkan firman-Nya dimanapun kita berada. Saat ini sudah teknologi ini bisa kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Allahina cik rohai botamu dak kamangkainang. Nikirim merenungan. Ya bisa ya bahasa sedikit ya. Ketika kita mengirim renungan, baru aja kita kirim, masih 2 detik itu, udah langsung datang balasan. Terima kasih ya Mang. Waduh,
Terakhir naik terima kasih dibaca pun belum. Pasti belum dibaca. Karena baru nyampe udah langsung terima kasih Amang. Bah, asik gabion. Itu masih lumayan ada respon. Selebihnya ada 100 orang anggota grup. Paling yang merespon itu 2-3 orang. Udah puji Tuhan itu. Selebihnya dibuka pun kurasa tidak, langsung di delete. Tidak ada handphone gara-gara ini. Ya, itu yang terjadi. Langsung delete. Allah yang gue beritain hal nomor beda isi, terus di rumah komen ini. Ya kan? Nomor beda isi tua tapu bolo do isi tua hutahayan inna angko ipe. Terus di ruas nih huria marhua. Na masa gitu ya. Maka boleh kita bandingkan ya sebagai penilaian juga sebagai renungan bagi kita. Sudah di mana kita sekarang? Apakah kita masih mencintai berita sukacita atau berita yang lain? Berita las ngerohai de Allah merohat sama bagaimana berita karsa ngeroha. Kabar baikkah yang masih kita sukai atau kabar buruk? Faktanya ternyata kabar buruk, kabar yang membuat sakit hati yang paling mendapat banyak respon dari semua kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini renungan kita. Dan tugas kita adalah sekali lagi harus kembali kepada firman Tuhan. Dengarkanlah seperti Musa mendengarkan firman Tuhan. Itu satu-satunya cara supaya kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang memantulkan sinar kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dekatlah kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sukailah, gemarilah berita sukacita daripada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, ya mungkin perlu juga membereskan diri kita. Saya pernah mendengar kesaksian seorang pendeta bernama pendeta Hans Timothy Ugarte dari Jerman. Ketika kami kuliah dulu beliau datang lalu menyampaikan pesan ini. Suatu ketika katanya Bapak pendeta ini pergi ke suatu daerah untuk mengabarkan Injil, berkhotbah lah. Kampung ini agak terisolasi, di sana tidak ada air pam, air sumur, sungai, tidak ada. Penduduk kampung ini hanya menanti-nantikan turunnya hujan. Dan hampir setiap rumah di kampung itu membuat bak yang besar untuk penampungan air hujan. Dan semua atap rumah itu dihubungkan dengan talang air, terus disambungkan ke bak yang besar ini. Dan itulah kebutuhan air yang mereka pakai sepanjang hari. Kalau hujan sudah turun dan ini bak mereka bisa terisi dengan baik. Dan bisa mereka memakainya sehari-hari. Dan dari bak yang besar ini ada pipa penyalur terus ke bawah. Lalu di bawah ada bak yang kecil, bak penampungan, dan dari situlah mereka pakai setiap hari. Sudah beberapa bulan hujan belum turun di kampung ini. Lalu pendeta Hans Timothy Ugarte sampai di situ. Yang punya rumah, tuan rumah atau pimpinan jemaat di situ sudah mulai khawatir. Ya Tuhan, air sudah kosong. Apa nanti kami buat untuk dipakai pendeta untuk boleh mandi sebelum berkhotbah untuk besok hari. Terus dia berdoa, ternyata benar jam 9 malam hujan turun dengan lebatnya. Dan terus dia sudah pastikan talang-talang air itu sudah nyambung supaya air itu tidak tumpah kemana-mana, melainkan masuk ke bak yang besar. Ya pagi hari dengan senangnya pimpinan jemaat tuan rumah ini sudah, Pak pendetanya sudah bangun. Ya silakan mandi dulu Pak katanya. Air sudah tersedia.
Lalu Pak Pendeta ini sudah masuk kamar mandi, dia buka keran penyalur dari bak besar ke bak kecil itu. Ternyata tidak ada air, tidak jalan, airnya kosong. Untung dia masih belum masih belum buka baju, dia langsung panggil bapak itu, "Pak, kok airnya nggak ada ya?" Oh, mulai panik lagi si tuan rumah ini. Diputarnya ini keran, nggak ada air. Wih, dibukanya sampai keran itu juga dilepaskan dari pipa itu, nggak ada juga. Diambil tangga, dia naik ke atas melihat bak yang besar, oh ternyata airnya penuh. Lalu diambil kawat, dimasukkan ke pipa penyalur itu. Ternyata karena sudah lama kemarau, ada satu ekor katak yang sudah menyumbat di pipa penyalur itu. Dan ketika katak busuk ini sudah keluar, airnya bisa berjalan baik, lancar. Saudara, ketika kita mengharapkan anugerah Tuhan selalu tersedia. Dan bahkan kita percaya apa yang dikatakan Nabi Yesaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang dalam menolong kita. Mata Tuhan tidak kurang tajam memperhatikan kita. Telinga Tuhan tidak kurang jeli mendengarkan doa-doa kita. Cahaya kemuliaan Tuhan itu selalu tersedia dalam kehidupan kita, tapi kita gagal menerimanya dan memancarkannya kembali dalam kehidupan ini. Mungkin saudara-saudara sudah ada katak busuk dalam hati kita yang harus dibereskan ini. Ini yang ketiga. Coba periksa hubunganmu dengan Tuhan. Buanglah segala katak busuk yang ada dalam hatimu. Iri hati, kesombongan, dengki yang tidak Tuhan sukai dalam kehidupan ini. Sebagai cara kita untuk memancarkan kasih Tuhan, banyak sekali yang boleh kita kerjakan dan lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal-hal kecil ketika kita naik Gojek ya, atau memesan GoFood ya sekarang ya Bu ya. 29.000 katanya. Lalu kau kasih 3.000, jangan lagi tunggu-tunggu 1.000 lagi. Udahlah Pak sama Bapak aja. Kan gitu kan? Kasihan mereka hanya cari makan itu. Kan gitu kan? Kadang itu mamora ho alan di 1.000. Jaladang itu rugi ho. Ya. Banyak sekali yang boleh kita kerjakan. Dan itulah kehidupan orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Coba pola pikir kita itu bagaimana supaya orang lain senang. Apa yang saya kerjakan supaya orang lain boleh berbahagia. Saya mau menunjukkan hidupku ini berguna kepada siapapun. Dan adok kepeng mugogompe boido. Kan gitu. Yang paling ngerinya ini ada satu gereja yang pernah saya jalani. Satu gereja. Inilah gereja, di depan gerbang itu ada apa? Ya agak luas lah gerbangnya kan, namanya gereja. Lalu dibuatlah apa di situ? Ember diisi dengan semen, kan beton gitu kan, lalu dibuat tongkatnya diletakkan di situ. Untuk apa ini pikirku? Lalu saya tanya para sintu itu, kenapa ini emang ada di sini? Untuk apa ini? Amang mamutari sol maison katanya. Waduh, gereja coba mengizinkan orang lain hanya memutar mobilnya pun tidak dibolehkan di depan gereja. Miskin kali kita sebagai orang Kristen. Ini gereja HKBP pula kurasa itu. Ya, hanya memutar, tempat memutar bisa di situ tapi nggak dikasih. Kita pergi julu jebut tori bayang muse. Ipedang julu jebuna. Kalau di jalan apa itu ya? Saya lihat ada beberapa didirikan seperti itu. Bukan rumahnya tapi udah pinggir jalan itu dibuatnya supaya orang lain tidak parkir di situ. Aduh. Pola-pola pikir yang seperti itu hendaknya jauh dari kita sebagai orang Kristen.
Bagaimana kita membangun kebersamaan, bagaimana kita membangun kebahagiaan bersama kalau kita juga tidak suka orang lain bahagia. Itu cara kita, cara kehidupan kita menjadi orang-orang yang mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi cerminan Kristus yang boleh dibaca dunia ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin, kita berdoa.